Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Merah Putih. Saya Doni De Kaiser, dan kalau Anda percaya bahwa suara rakyat suara Tuhan, Vox Populi Vox Dei, ada lagi di atas itu suara mahasiswa, suara Tuhan. Mahasiswa yang ada di studio sudah siap untuk memberikan pernyataan atau pertanyaan, boleh? Ada? Oke, boleh berdiri, perkenalkan diri, kemudian pertanyaannya apa? Silahkan. Oke, perkenalkan nama aku Gaitsa dari. Gaitsa, Ya, artinya apa itu? Artinya hujan, Mas. Hujan? Oke, silakan. Oke, pertanyaannya itu kan kalau bisa di Tiongkok itu para kepala daerah ataupun menteri yang terpilih itu bakal diajak oleh pemerintah pusat ke lapas untuk melihat pejabat yang melakukan korupsi. Oh iya, iya. Apakah di Indonesia ini bisa diterapkan ataupun kayak bisa dilakukan gitu untuk para pejabat kita agar warning untuk melakukan hal yang tidak korupsi itu, Pak? Oke, menarik idenya, Prof Jo. Bisa nggak itu buat bikin efek jerah biar nggak bandel nanti kepala daerah? Ya tentu kalau disuruh lihat penjara, karena apalagi penjara kita banyak yang jelek-jelek itu loh ya kan. Oh itu bagaimana kehidupan? Takut dong dia. Jadi mudah-mudahan dia dengan begitu berpikir berkali-kali kalau dia mau korupsi. Jadi saya kira pergi ke penjara atau pergi ke KPK untuk minta pembinaan ya itu baik-baik saja. Jadi penting juga sih ada hal-hal yang agak baru ya. Jadi tadi penjara itu di Cina ya. Nah itu saya belum begitu dengar itu bahwa ada kepala daerah baru dilantik terus pergi ke penjara. Nah, belum dengar. Jadi kalau memang itu bisa kita pikirkan untuk dilakukan di retret, bawa aja ke penjara di Magelang sana. Salah satu ya kan untuk jalan-jalan. Harusnya ke Nusa Kambangan kali, Prof. Oh iya. Lebih terasa sambil jalan-jalan naik kapal. Iya. Iya. Bagus juga tuh. Oke, ya baik. Satu pertanyaan buat Anda semua ini secara komprehensif begini. Kalau kita bicara retret itu diharapkan komunikasi pusat daerah lebih efektif. Tapi ingat Bapak-bapak sekalian, peran partai politik tidak akan pernah lepas dengan kepala daerahnya masing-masing. Nah, ditambah lagi gaya kepemimpinan dan leadership antara pusat dan daerah itu berbeda-beda. Makin banyak gapnya nanti. Menurut Anda semua, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh kepala daerah ini nanti biar memperkecil gap dan melaksanakan program-program dengan baik? Pak Asis dulu silakan. Yang pertama, kalau saya karena anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra memastikan bahwa Partai Gerindra itu memberikan ruang yang luas yang baik kepada kepala daerah untuk mensukseskan program yang pro rakyat. Kita kenal betul bagaimana prinsip bahwa loyalitas kita kepada partai itu berakhir manakala loyalitas kepada negara, kepada masyarakat, kepada bangsa itu dimulai. Itu Anda sampaikan ke pemenonton atau ke PDI Perjuangan? Oh enggak, ke partai saya dulu lah. Oh ya. Kesadaran itu nggak apa-apa kok. Kesadaran itu perlu dibangun. Ya kan? Disampaikan nggak apa-apa. Mereka mau dengar apa enggak ya urusan mereka gitu. Enggak, sebenarnya mereka juga tahu. Iya. Ya kan, tapi ini kan hanya soal-soal teknis yang kemudian mengarah ke political game misalkan, tapi nggak perlu lagi, zaman ini nggak perlu lagi, karena masyarakat juga sudah semakin tahu. Kemudian soal gap itu sebenarnya bukan masalah hal yang strategis, enggak, soal komunikasi biasa, karena hampir gap itu terjadi sebenarnya urusan-urusan personal communication yang tidak terjadi. Hampir tidak mungkin ya kalau misalkan daerah satu mau membangun konektivitas berupa jembatan, kemudian daerah lain enggak mungkin. Saya yakin itu enggak mungkin. Hanya kecil sekali masalah-masalah yang menimbulkan gap itu kecil. Kalau itu sudah dikembalikan kepada tujuan yang utama, yaitu mensejahterakan masyarakat. Itu. Nah, soal bagaimana kungkungan partai politik itu ya besar atau kecil akan terjadi. Tapi itu kembali lagi kepada kepemimpinan partai politik masing-masing. Dan kita sebagai partai yang berada di pemerintahan saat ini mengajak tidak hanya kepada yang Kim Plus, tapi kepada PDI Perjuangan juga. Sudahlah, kita ini berkoalisi untuk masyarakat lah. Gitu. Jadi apa yang dinamakan political game, kasakusuk, hanya untuk kepentingan kelompok itu udah nggak zaman. Karena masyarakat tuh bisa ngecek apapun yang dilakukan oleh setiap pemimpinnya. Ya kan, tidak harus melalui TV, bahkan melalui media sosial, bisa direkam dan seterusnya. Nah, itulah standing position kami. Mudah-mudahan kita semua diberikan optimisme agar ke depan ini dengan retreat
itu ditiru, komunikasi yang baik untuk hal-hal yang lainnya, bukan hanya di kepala daerah tapi juga di bawahannya. Ya, Demikian oke. Mas Doni. Siap, Mas Iwan. Iya, terkait pengaruh partai politik memang tidak mungkin dihilangkan. Namun prinsip mungkin yang harus ditanamkan dalam semua pemimpin di daerah, saya kira utamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik. Karena beliau-beliau itu sudah menjadi pemimpin daerah, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota. Jadi saya kira partai politik itu kan memang kita kenal sebagai kendaraan. Ya. Ketika kendaraan sudah mengantarkan kita ke tempat tujuan, yaitu menjadi gubernur, wali kota, dan bupati, saya kira visi dan misi itu harus dijalankan. Visi dan misi kan pasti berkaitan dengan rakyat. Fokus ke sana. Kemudian kembali ke prinsip tadi, utamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik. Jadi terkait juga dengan partai politiknya. Kemudian mungkin yang menjadi tantangan juga tadi pertanyaan adik kita, mengapa tidak ada materi misalnya mengunjungi lapas dan sebagainya. Bukan studi banding ya. Nah, Kalau saya studi kira- banding kan Saya kira studi perspektif. semua kepala daerah sudah melihat kasus setiap hari, orang ditangkap, dipampang di depan TV. Saya kira mirip-mirip lah Iya. itu materi itu. Tapi kan nggak jerah-jerah mereka. kalau Nggak cuma jerah-jerah. nonton di TV. Karena Kayak- katanya gini, Bro. Jadi kalau cuma nonton doang belum tahu efeknya. Maksud adik itu tadi ya, Ya. siapa gelisah nama itu kalau dia datang langsung ke lapangan, ke Melihat penjara, yang di dalam lihat itu. betapa susahnya hidup di penjara, itu dia lebih tergugah hatinya. Nah, gitu, kalau Pak. saya Sebenarnya permasalahannya gini. bukan di situ, Pak. Ah, Permasalahannya memang Sebenarnya, mohon maaf, ini yang jadi pejabat tuh udah sering mengunjungi temennya juga. enggak, katanya gini, yang ketangkap itu lagi apes aja gitu. Jadi udah tahu semua. gitu. makanya masalahnya Gimana? bukan kunjung mengunjungi kalau Tapi? saya. Kalau saya lihat memang harus ada aturan ataupun undang-undang yang lebih tegas lagi hukumannya. Ya, yang penting implementasinya. Iya. Iya kan? Sama Ada- kualitas kal- leadership sebenarnya. Ya kalau saya sih lebih ke hukuman maksimal ya. Hukuman maksimal pada koruptor. Selama ini kan sudah banyak teriakan rakyat, teriakan Iya, mahasiswa yang meminta kalau bisa koruptor itu dihukum mati gitu kan. Iya. Saya kira satu saja koruptor dihukum mati di Indonesia. Saya kira Oke. para kepala daerah atau pejabat lainnya akan berpikir untuk korupsi. Iya. Oke, Mas Hariko, itu suara-suara itu harus didengarkan, disampaikan, diformulasikan biar diingat oleh para kepala daerah. Ini sekarang kita ada kantor komunikasi kepresidenan, jadi bukan cuma urusan presiden yang dikomunikasikan, tapi program-programnya juga biar selaras dan sejalan. Silakan komentar Anda, Mas Hariko. Iya, pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik mahasiswa tadi. Saya pikir itu usulan yang sangat bagus sekali. Di antara budaya di kita memang ketika menjabat itu mengunjungi makam orang tua, kemudian berterima kasih sama orang tua, kemudian berjanji tidak akan durhaka kepada orang tua dalam bentuk misalnya bikin malu orang tua, korupsi dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya usulan tadi itu menarik dan saya pikir bisa kita disampaikan atau juga bisa menjadi perhatian bagi Kementerian Dalam Negeri, kemudian Lemhanas maupun Akademi Militer. Namun sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu, dan itu kan tidak pernah absen ya. Jadi Presiden itu sejak 16 tahun yang lalu, kemudian sampai sekarang, salah satu yang tidak pernah lupa disampaikan oleh Presiden adalah jangan korupsi, jangan korupsi, jangan korupsi. Karena bayangkan kalau sudah ikut pemilihan kepala daerah, kemudian menghabiskan uang yang banyak, kemudian setahun, kemudian ditangkap oleh Kejaksaan atau KPK, tentu masyarakat yang sangat dirugikan. Jadi sesungguhnya pesan dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto itu, adalah pesan yang selalu disampaikan oleh orang tua kita juga. Ya. Nah, kamu jangan korupsi, nanti bikin malu orang tua, bikin malu alma mater, bikin ini, bikin malu segalanya. Nah, mudah-mudahan lah. Ya. Karena kalau kita lihat data, Mas Doni, memang cukup banyak ya
hampir ratusan ya kepala daerah itu yang ditangkap. Dan itu jangan sampai jadi fenomena gunung es ya, yang tidak kelihatan lebih banyak. Oke, Mas Hariko, kita bisa nangkap maksudnya, dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini harus kita ulang terus-menerus, kita sebagai pengingat bagi para kepala daerah khususnya. Saya harus mengakhiri diskusi kita malam ini Bapak-Bapak sekalian, karena mungkin kalau kita berbicara tentang hal ini memerlukan waktu 300 episode sendiri. Tapi saya pinjam statementnya Prof. Jo tadi. Masa bulan madu pusat sudah selesai. Masa bulan madu kedua para kepala daerah kita tunggu ya 100 harinya seperti apa. Mudah-mudahan retreat ini membuah hasil yang bermanfaat. Prof. Jo terima kasih. Pak Aziz terima kasih. Mas Iwan terima kasih. Mas Hariko terima kasih. Selamat bertugas kembali di Magelang. Sampai jumpa di Jakarta ya. Dan juga teman-teman yang ada di studio, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan bagi Anda pemirsa dimanapun berada, terima kasih tetap setia bersama kami dalam program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Geyser, salam Nusantara, merdeka.